Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan sholatan amma ba'du. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di mata pelajaran pendidikan agama Islam pertemuan kelima ya. Kali ini Ibu akan membahas bab 2 selanjutnya. Kalau kemarin kita bahas mengenai bab 1 yaitu nama-nama Allah beserta sifat-sifatnya. Mudah-mudahan anak-anak sudah menguploadkan tugasnya ke link yang sudah Umi sharekan. Ya, selanjutnya yaitu bab 2 tentang perilaku jujur, amanah dan istiqomah. Kalau anak-anak mau lihat di LKS ada di halaman 14 ya. Hidup tenang dengan kejujuran, amanah serta istiqomah ya. Ini ketiga sifat ini merupakan salah satu sifat yang baik ya. Perilaku jujur itu sangat dibutuhkan bagi manusia, terutama kalian yang sedang belajar itu wajib jujur ya. Kenapa demikian? Karena zaman sekarang susah sekali mencari orang yang jujur. Orang pintar banyak tapi belum tentu jujur. Kebanyakan begitu ya. Oleh sebab itu maka kita akan terapkan dan pelajari apa sih itu jujur, apa itu amanah, apa itu istiqomah ya. Umi harapkan anak-anak menerapkan dan memiliki sifat ketiga ini ya, begitu. Ini merupakan termasuk akhlak yang mudah ya, yang baik sekali diterapkan bagi setiap manusia, terutama anak-anak. Baik ya. Pertama, perilaku jujur. Makna jujur di sini ya diartikan sebagai lurus hati. Umi berarti ada hati yang bengkok dong. Nah, maksud dari hati yang bengkok itu berarti cenderung kepada kejahatan. Sedangkan jujur berarti lurus hati ya. Lurus hati itu berarti tidak berbohong ya, tidak curang dan juga ikhlas. Segala sesuatu perbuatan yang kita kerjakan ya, itu harus jujur ya. Baik yang misalkan hal itu misalkan salah satunya kita membuat suatu kesalahan. Nah, lebih baik jujur ya, tapi kita perbaiki begitu. Intinya tidak berbohong, tidak curang dan juga ikhlas. Di sini jujur dapat diartikan juga sebagai kesesuaian ya antara hati, ucapan dan juga perbuatan. Kadangkala apa yang diucapkan oleh mulut tidak sesuai dengan perkataan hati. Kadangkala apa yang diucapkan oleh mulut tidak sesuai dengan pekerjaan tangan atau perbuatan. Nah, begitu. Kadangkala mulut itu suka berbohong, sedangkan perbuatan itu biasanya real dan hati juga suci. Biasanya real, tapi biasanya mulut yang selalu mengada-ada. Nah, di sini seseorang yang memiliki perilaku jujur hanya akan mengucapkan kebenaran yang sesungguhnya terjadi. Ya, begitu. Oleh sebab itu, bahkan dikatakan ketika kita berada di alam barzah, maka di sana akan dipertanyai pertanggungjawaban ya, kecuali mulutnya ditutup. Tangan akan berbicara, mata akan berbicara, kemudian kaki akan berbicara. Nah, berbicara seperti apa, Mi? Apa yang kita perbuat itu akan dipertanggungjawabkan kecuali mulut. Kenapa mulut ditutup? Karena mulut kadangkala suka berbohong, suka tidak sesuai dengan ucapan hati ya, suka tidak sesuai dengan perbuatan tangan ataupun kaki yang kita kerjakan. Nah, oleh sebab itu perbaikilah ucapan kita, kemudian isi hati kita dan juga perbuatan kita. Insya Allah bisa ya. Dalil perilaku jujur ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 42. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
wala talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Artinya, dan janganlah kamu campur adukan kebenaran dengan kebatilan, dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahuinya. Jadi jika kita tahu bahwa itu benar, maka katakanlah. Dan jika tahu bahwa sesuatu itu salah, maka katakanlah. Biasanya susah sekali mengatakan demi kejujuran, itu susah, ya, sulit. Sedangkan di sini di dalam surat Al-Baqarah juga katakanlah jika itu memang kebatilan, dan katakanlah jika itu memang kebenaran, begitu ya. Kita juga harus mengakui bahwa kita itu pernah salah, ya. Kita pernah salah, kita harus akui, ya. Tapi jangan terlalu polos, ya, begitu. Ketika kita salah, misalkan contoh kita tidak sholat subuh, ya, kita mengakui, ya Allah, ampunilah dosaku, ya, bahwa aku tadi pagi tidak sholat subuh, ya. Kemudian kita bertobat, maka keesokan harinya harus sholat, ya, diusahakan lebih awal bangun tidurnya, begitu. Jadi tidak hanya aku mengakui terus-terusan saja mengakui. Nah, ya, itu kadangkala dikatakannya watados, ya, begitu. Jadi harus ada perbaikan juga. Baik, lanjut. Penerapan perilaku jujur dalam keseharian. Bagaimana sih penerapannya? Nah, ini banyak, ya. Pertama, meyakini kebenaran sebagai kebenaran dan keburukan sebagai keburukan. Betul, ya. Yang baik harus kita akui baik, yang buruk harus kita akui buruk, jangan sebaliknya. Kemudian mengerjakan soal ujian dengan kemampuan sendiri, tidak boleh nyontek. Nah, ini dia. Pembelajaran daring pun ini merupakan suatu pelajaran tentang kejujuran. Jadi anak-anak dites yang belum, yang sudah, yang absennya kadang kala Umi periksa itu ada yang sehari setelah pembelajaran Umi. Nah, lo siapa, ya? Kadangkala absennya ada yang jam 9 malam, kata Umi, waduh, ini kok anaknya baru absen jam 9. Nah, ya, itu jangan seperti itu, ya. Berarti anak-anak tidak ikut dalam pembelajaran Umi pada saat jam pelajarannya, gitu, ya. Ini juga pelajaran jujur juga. Kemudian menasehati teman yang melakukan keburukan, bercerita sesuai kejadian yang dialami, tidak boleh melebih-lebihkan. Ketika kita bercerita kita lebihkan bahwasanya, oh iya, si A ini begini, padahal belum tentu sesuai dengan kenyataannya. Kemudian bersegera dalam melakukan kebaikan baik dalam dilihat orang maupun tidak dilihat orang, tidak mencari alasan untuk menutupi kesalahan, mengembalikan barang temuan kepada pemiliknya, menepati janji yang disepakati, kemudian mematuhi peraturan sekolah, ya, meskipun tidak ada yang mengawasi, mengakui kesalahan yang dilakukan. Nah, ini merupakan penerapan perilaku jujur dalam keseharian. Insya Allah kalau anak-anak menerapkan perilaku ini semua, nanti di dalam dirinya akan ada suatu sifat tentang kejujuran, ya. Itu, ini hikmahnya. Hikmah perilaku jujur. Pertama, kejujuran akan mengantarkan kalian ke surga. Kemudian menjaga nama baik diri sendiri, keluarga, dan juga masyarakat. Hidup menjadi tenang dan tentram, memiliki banyak teman, mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Sedangkan orang yang tidak jujur bagaimana? Sebaliknya, dia akan dimusuhi oleh orang lain, kemudian tidak akan dipercaya oleh orang lain, dan sebaliknya itu akan menghantarkan dia ke neraka. Paham tuh? Oke. Kalau sudah paham, berarti masuk ke sifat yang kedua, yaitu amanah. Nah, kalau amanah salah satu sifat yang dimiliki Rasul juga, ya. Sidik, amanah, tabligh, patonah. Ya. Kenapa demikian? Karena setiap orang itu akan berhubungan atau akan hidup berdampingan dengan orang lain. Otomatis dia akan berinteraksi sosial. Anak-anak punya teman, anak-anak kemudian hidup dengan orang tua. Orang tuanya menitipkan sesuatu kepada anak-anak, dan itu sangat urgent sekali, dan itu sangat
harus dijaga sekali. Kalau kita memiliki perilaku amanah, maka kita akan menjaganya sampai orang tuanya pulang lagi ke rumah. Begitu ya. Karena di sini makna perilaku amanah adalah ya, dalam aspek perilaku amanah berarti terpercaya atau dapat dipercaya, ya begitu. Menurut Ahmad Mustafa Al-Marghi, amanah adalah sesuatu yang harus dijaga dan disampaikan kepada pihak yang berhak memilikinya, ya. Termasuk misalkan kalian menjadi seorang ketua kelas di dalam kelas tersebut. Kemudian Umi menyampaikan tugas. Tolong Tio sampaikan kepada teman-temannya bahwasanya hari ini kalian mengerjakan LKS halaman 20. Nah, orang yang amanah bagaimana? Dia akan menyampaikan kepada teman-temannya, tidak disembunyikan, ya. Begitu. Dia akan menyampaikan kepada teman-temannya bahwasanya hari ini uminya misalkan sedang sakit atau dalam keadaan uminya ada keperluan sekali, mendadak sekali, kalian kerjakan halaman 20, kemudian kumpulkan di meja umi. Nah begitu. Kadangkala orang yang tidak amanah itu tidak akan sampai kepada temannya, atau temannya ada saja yang tidak mengumpulkan. Nah kalau amanah, dia akan menegur temannya yang tidak mengerjakan, kemudian disuruh untuk mengerjakan dan dikumpulkan ke meja umi. Jadi umi tinggal memeriksa hasil tugas kalian, ya begitu. Jadi orang yang amanah itu bagus juga ya. Nah, dalil perilaku amanah ada di dalam Quran surat Al-Anfal ayat 27. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul. Juga janganlah kamu mengkhianati amanah yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui, termasuk sholat. Sholat adalah titah amanah, ya. Itu perintah dari siapa itu? Allah. Nah, jika kamu mengingkarinya berarti kamu tidak amanah. Nah, ya. Itu hal-hal yang kecil sepele tapi dampaknya, ya. Bahkan salah satu yang akan dihisab kelak di akhirat pertama kali yaitu sholat kamu. Jadi jangan pernah tinggalkan sholat, ya. Lanjut, penerapan perilaku amanah dalam keseharian. Pertama, menjaga barang titipan dengan baik, menjaga rahasia orang lain, ya. Kalau kamu misalkan dipercaya oleh teman kamu sebagai teman curhat, maka curhatannya harus dijaga baik-baik, tidak bicarakan kepada orang lain. Kemudian melaksanakan tugas sekolah dengan baik, ya. Lanjut, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas, bekerja sesuai jabatan yang dimiliki, kemudian menjaga dan menggunakan nikmat pemberian Allah dengan sebaik-baiknya, dan juga menyampaikan berita dengan benar, ya. Begitu. Ini merupakan salah satu, sebetulnya ada semua di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan anak-anak amanah. Hikmahnya, jika kita memiliki sifat yang amanah, maka hikmah perilaku amanah di sini pertama, pasti akan dipercaya oleh orang lain. Yang kedua, memperoleh simpati dari orang lain. Ketiga, memperoleh kesuksesan hidup betul. Ya, keempat, melaksanakan perintah Allah dan Rasul-Nya. Ya, kemudian diberi kemudahan oleh Allah dalam menghadapi suatu masalah, mendekatkan diri kepada Allah. Nah, ya, mau tidak memiliki sifat amanah, maka terapkanlah perilaku itu dalam kehidupan sehari-hari. Lanjut. Sekarang terakhir, kalau sudah jujur, amanah, istiqomah, berarti diri kamu sudah akan menjadi orang yang sukses dunia dan akhirat, insya Allah. Terakhir, perilaku istiqomah. Apa
sih istiqomah itu? Nah, di sini istiqomah adalah sikap kukuh pada pendirian dan konsekuen dalam tindakan, ya. Segala sesuatu keputusan kita tidak ragu-ragu, ya. Apa yang kita putuskan, maka itu yang akan menjadi tanggung jawab kita dan konsekuensi kita. Jadi kukuh pada pendirian, tidak ragu-ragu gitu. Jadi orang itu tidak boleh ragu-ragu, ya. Di sini harus kukuh pada pendirian dan konsekuen. Misalkan aku cita-citaku mau jadi dokter, maka kita harus belajar dengan baik untuk menjadi seorang dokter, ya. Tidak mungkin orang yang malas bisa menjadi dokter gitu, ya. Jarang lah, berapa persen, ya, jarang sekali orang yang malas bisa menjadi dokter. Nah, kita ingin menjadi seorang misalkan ustadz dan ustazah, maka dia harus belajar. Yang tidak bisa baca kitab misalkan begitu, apakah bisa? Ya, dia dapat ilmunya dari mana? Yang tidak bisa baca, maksudnya yang tidak bisa hafalan, misalkan dia tidak pernah hafalan dan lain sebagainya, apakah dia bisa? Gitu. Pasti semuanya belajar terlebih dahulu begitu. Dalam makna luas, istiqomah adalah sikap teguh dalam melakukan suatu kebaikan, membela dan mempertahankan keimanan keislaman walaupun menghadapi berbagai tantangan dan godaan, termasuk menjadi seorang muslim, ya. Kita harus istiqomah dengan kemusliman kita. Jangan sampai kita tergoyahkan. Contohnya misalkan puasa, ya. Orang lain ketika puasa, kok dia makan ya, kok dia minum ya. Nah, ya, hati-hati, iman kita tergoyahkan, namanya berarti kita tidak istiqomah. Kalau kita istiqomah, masya Allah, ya, saya kan sedang puasa, nah saya sedang melaksanakan perintah Allah begitu. Saya istiqomah, saya harus tahan, saya harus kuat dengan godaan tersebut, maka insya Allah, ya, di situ ada keistiqomahan kita. Baik, untuk dalil naklinya sendiri ada di dalam Quran surat Al-Ahqaf ayat 13, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, tidak ada rasa khawatir pada mereka dan mereka tidak pula bersedih hati. Nah, ya, yang Umi katakan tadi, ya, tentang kemusliman kita juga harus istiqomah, jangan sampai tergoyahkan. Gitu. Penerapan perilaku istiqomah nih, kalau anak-anak ingin memiliki sifat istiqomah, maka pertama harus menjaga akidah dan memegang teguh prinsip syahadatain, ya, akidah kita gitu, ya, harus selalu ngaji, sholat, ya, melaksanakan rukun Islam, pokoknya begitu, ya. Kemudian membaca Al-Quran dan menghayati serta merenungkan maknanya, ya. 3, bermuamalah dan berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Bermuamalah itu maksudnya berjual beli, ya, membiasakan diri melakukan amal soleh secara terus-menerus meskipun kecil atau sedikit jumlahnya. Berdoa kepada Allah agar senantiasa diberi kekuatan tetap istiqomah di jalannya. Kemudian beristiqomah dalam menuntut ilmu. Ini dia, termasuk kita dalam belajar. Kadangkala belajar kita suka ada merasa bosan, kemudian merasa jenuh. Nah, itu suatu godaan keistiqomahan kita dalam belajar atau dalam menuntut ilmu. Jangan sampai kita bolos karena merasa bosan di sekolah, karena merasa bosan belajar di rumah. Jadi kita tidak belajar, itu hati-hati, ya. Nah, keistiqomahan kita sudah mulai goyah. Jadi beristiqomahlah dalam menuntut ilmu. Kemudian berusaha mengikhlaskan niat beribadah hanya untuk Allah, berpegang teguh pada ajaran Allah untuk merealisasikan perilaku istiqomah. Kemudian
mendatangi tempat-tempat yang mulia seperti masjid, majelis taklim, majelis zikir, dan juga lain-lain, ya. Beristiqomah dengan kesabaran. Segala sesuatunya harus disertai dengan kesabaran. Nah, tahapan perilaku istiqomah pertama, ya, istiqomah itu tidak hanya dari perbuatan saja, tapi pertama harus istiqomah dengan hati, kedua istiqomah dengan lisan, ketiga baru istiqomah dengan perbuatan. Kadangkala hati juga, ya, selalu goyah. Ya, ini tadi Umi katakan, istiqomah juga itu merupakan sifat yang tidak ragu-ragu begitu, ya. Teguh dalam mempertahankan kesucian iman. Nah, ini di dalam hati. Kemudian berani menyatakan dan mempertahankan kebenaran dan hanya takut kepada Allah. Jadi ini lisan. Ya, lisan ini berani berbicara. Ketika kita benar, maka berani berbicara benar. Ketika kita salah atau mengungkapkan kesalahan, maka kita berani untuk mengungkapkan kesalahan tersebut. Gitu. Yang ketiga, istiqomah dengan perbuatan, tekun bekerja atau berusaha untuk mencapai tujuan yang diridhoi Allah. Hikmah perilaku istiqomah pertama, dijauhkan oleh Allah dari rasa takut dan sedih, mendapat kedudukan yang mulia di sisi Allah, tentunya mendapat kesempatan memasuki surga Allah. Mau ya, Allah Subhanahu wa taala akan melapangkan rezeki orang yang istiqomah, selalu dilindungi oleh Allah, dan mendapat kesuksesan dalam kehidupan di dunia. Amin ya rabbal alamin. Baik, segitu saja materi yang Umi sampaikan. Apabila ada materi yang ingin kalian diskusikan, boleh WA Umi atau WA di grup. Nanti Umi buka seperti biasa sesi pertanyaannya, silahkan ya. Untuk pelajaran untuk latihan kalian di rumah, silahkan kerjakan nanti LKS-nya halaman 16 ya. Itu ayo lakukan, kerjakan semuanya. Dan halaman 20 ya. Ayo kerjakan juga sama. Untuk uji pemahaman 2-nya boleh kalian latihan dulu di rumah. Umi ini nanti kumpulkannya kapan? Minggu depan saja. Karena kalau tidak salah minggu depan itu sudah masuk ke ulangan harian 3 bab. Nanti kalian 3 bab ulangannya. Ya, yang pertama itu surat Al-Mujadalah sama Ar-Rahman. Yang pertama ilmu pengetahuan, kedua tentang nama-nama Allah dan juga sifat-sifat Allah, dan yang ketiga ini bab 2-nya tentang jujur, amanah, istiqomah. Ya, itu untuk minggu depan. Baik, cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang sekiranya kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.